Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa fun fact atau mitos fakta seputar senyuman seperti itu. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas bersama pakarnya langsung untuk mengklarifikasi apakah benar senyuman itu memiliki nilai-nilai yang seperti saya sebutkan tadi. Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Miss Erika Kamaria Yamin MPAS Psikolog dari Ide Plus Growing Center. Selamat pagi Miss Erika, apa kabar? Selamat pagi, Mas Raden, sehat? Sehat ya, keluarga juga sehat ya Miss Erika? Ya, sehat semua Mas tentunya. Oke, Miss Erika, hari ini kita akan membahas beberapa fakta seputar senyuman seperti itu kan. Dengan tema besar kita hari ini adalah bahaya karang gigi seperti itu. Kalau kita karang giginya tidak ada, giginya juga sehat, itu maka kita juga pede untuk senyum gitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang senyum nih Miss Erika, kita lihat yang pertama. Ini benar atau enggak nih ketika kita ngomong senyum, senyum itu bisa buat kita awet muda? Oke Mas Raden, memang benar bahwa sudah ada penelitiannya yang menunjukkan bahwa orang yang tersenyum itu memang dipersepsikan lebih muda daripada usianya. Nah, kalau orang yang tidak tersenyum, apalagi cemberut, nah itu cenderung dipersepsikan lebih tua dari usia sesungguhnya. Nah, penjelasannya itu katanya senyum itu tuh menjadi facelift alami. Jadi ketika kita tersenyum, ujung bibir kita kan tertarik. Nah, itu cenderung mengangkat tulang rahang, pipi, bahkan leher kita. Jadi memberikan efek lebih muda. Ya, Gitu. memberikan efek lebih mudah seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua nih Miss Erika. Senyum buat kita menarik. Nah, mungkin banyak dari kita kalau suruh milih nih, lebih pilih mana? Orang cemberut atau orang senyum? Pasti banyak dari kita milihnya orang yang tersenyum. Karena mungkin ada aura positif yang keluar juga sehingga kita terlihat lebih menarik seperti itu Miss Erika. Iya, betul sekali. Jadi memang secara natural kita pasti akan lebih tertarik ke orang yang tersenyum gitu. Nah, ini juga sudah ada penelitiannya nih Mas Raden. Jadi ketika orang tersenyum itu memang dia itu terlihat pertama lebih sopan, habis itu terlihat lebih menarik juga, lebih menyenangkan dan bahkan terlihat lebih kompeten dan meyakinkan. Sehingga orang-orang jadi lebih suka untuk dekat dengan orang yang tersenyum gitu penjelasannya. Tapi mungkin ketika kita berhadapan dengan orang yang senyum, itu ada aura yang mungkin menular ke orang-orang di sekitar untuk melihat ada aura positif sehingga akhirnya lebih charming gitu, Miss Erika. Iya, betul sekali gitu. Jadi memang ketika tersenyum itu membuat tadi itu semua hal-hal positif jadi nampaknya ada nih pada orang yang tersenyum itu. Akhirnya kita kan senang ya dengan yang baik-baik, dengan yang positif. Jadinya kita ya mau mendekat dengan orang yang tersenyum itu gitu. Jadi orang tersenyum Oke. itu memang menjadi lebih menarik gitu. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih Miss Erika. Senyum Ya. picu kekuatan bawah sadar. Nah mungkin ini kalau kaitannya dengan sekarang pandemi seperti itu ya. Ketika kita ada financial problem, social pressure, work pressure, harus ada deadline. Biasa kerjanya 9 to 5, sekarang 24 hours a day. Karena kita nggak ngerti lagi waktu ya, Zoom meeting gitu kan. Jadi Iya. nggak kenal waktu, akhirnya tekanan selalu ada. Sehingga kalau kita hadapi dengan sedikit, simple aja, senyum itu bisa memicu kekuatan alam bawah sadar kita untuk menjadi lebih kuat dan semangat. Itu betul nggak sih, Miss? Ya, betul. Mungkin lebih tepatnya mengakses kepikiran bawah sadar seperti itu ya Mas Raden ya. Hmm. Jadi memang ketika kita tersenyum itu ada bagian syaraf di otak yang jadinya aktif. Nah, itu fungsinya adalah untuk meningkatkan suasana hati gitu. Jadi ketika lagi merasa tadi itu lagi kurang nyaman, moodnya lagi nggak baik, coba deh untuk tersenyum. Nah, biasanya akan merasa lebih baik gitu. Nah, selain itu, tersenyum itu juga memang mengaktifkan ada neurotransmitter tertentu yang bikin tubuh kita jadinya lebih rileks, lebih santai. Nah, jadinya itu juga berpengaruh ke sistem imun tubuh nih, di mana kita kan perlu banget sistem imun yang kuat sekarang ini ya. Nah, jadi bisa dicoba juga dengan mulai tersenyum.
Oh gitu, ini kan kalau berbicara tentang Mhm, imunitas sekarang juga lagi trending banget ya Miss Erika, apalagi di zaman pandemi iya memang mau betul tidak mau sekali, kita Mbak. harus meningkatkan imunitas tubuh kita. Berarti dari senyuman Mhm. itu pun akhirnya berpengaruh ke otak dan itu bisa menciptakan sistem imun ke dalam tubuh ya? Iya betul, karena bikin tubuh lebih santai, lebih rileks. Nah, dengan tubuh santai rileks itu, imun tubuh cenderung akan lebih kuat gitu, Mas Raden. Oke, ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi kalau sekarang ibarat kata kita harus memperkuat imun kita dan itu bisa mulai from a very little thing, itu senyuman ya. Yes, betul Oke, sekali. kita lihat yang Coba selanjutnya nih. dengan tersenyum. Senyum atasi malu dan grogi nih bagi mereka nih yang mau speech gitu ya di hadapan publik atau bagi mereka yang lagi cari-cari pekerjaan di zaman pandemi ini gitu ya. Terus kemudian Mhm mhm. ada rasa malu, grogi, nervous harus berhadapan sama HRD gitu. Mungkin ketika dimulai, oke, aku harus bisa menghadapi ini dengan senyum gitu. Nah, itu bisa akhirnya mengatasi malu dan juga grogi, Miss Erika. Iya. Nah, ini berhubungan dengan fakta sebelumnya yang tadi sudah kita Hmm. bahas gitu, bahwa senyum itu memang dapat membuat kita merasa lebih baik gitu dan senyum itu juga bisa mengurangi stres, termasuk Hmm. mengurangi si rasa malu dan, Hmm. grogi ini gitu. Jadi ketika lagi malu atau lagi grogi, cobalah untuk tersenyum, maka kita akan merasa lebih less stress dan juga kita akan merasa lebih baik gitu. Oke, gimana cara mensinkronkan antara otak dan juga Mhm. bibir gitu untuk kemudian bisa senyum ketika keadaan memang terasa sangat berat gitu. Mungkin ada tekanan pekerjaan, rumah tangga, financial, ingin rasanya senyum tapi kayaknya agak berat banget nih Miss karena problematikanya terlalu besar seperti itu sehingga untuk membuat diri kita mau senyum aja itu agak susah banget. Apa yang harus kita perbuat untuk bisa at least membuat kita senyum sehingga bisa meringankan beban kita? Iya iya. Nah, ini justru yang menarik banget, Hmm. Mas Raden. Jadi, senyum itu tuh bisa membuat kita merasa lebih baik, bisa mengurangi stres, bahkan ketika kita sebenarnya lagi tidak ingin tersenyum. Hmm. Kayak tadi tuh, lagi merasa banyak masalah, lagi stres gitu mungkin ya. Tapi kita coba untuk senyum, pura-pura senyum dulu deh gitu ya. Kalau kata orang-orang kan fake it till you make it gitu. Nah, kita pura-pura senyum dulu, beneran kita bisa merasa lebih bahagia setelah itu. Gitu, Mas Raden. Oke, setidaknya Mhm. ya fake-fake dulu nggak apa-apa, fake senyuman, tapi Yes, betul banget. nanti akan terbiasa gitu ya. Ala bisa karena biasa. Jadi kalau kita lagi banyak masalah, ya udah senyumin aja dulu meskipun senyumnya Senyumin belum aja tulus-tulus dulu, banget, tapi belum bener ikhlas-ikhlas banget. banget, tapi nanti ke depan akan terbiasa, kayaknya nggak senyum nggak enak nih gitu. Jadi harus senyum ya. Iya, Oke, mhm. kita lihat yang terakhir nih Miss Erika. Senyum menularkan bahagia. Yang sering kita dengar sih kalau kita senyum, senyum itu akan menular ke teman kita. Ketika kita senyum, ada teman di depan kita, otomatis teman depan kita akan juga ikutan senyum. Apakah ini berarti juga bahwa senyum itu bisa menularkan bahagia? Iya, benar banget Mas Ralin. Nah, jadi bagian otak kita yang mengatur senyuman dan yang mengatur untuk meniru senyuman orang lain, itu berada di area respon otomatis. Jadi Hmm. itu sifatnya otomatis gitu. Jadi ketika ada orang nih yang ngelihat kita, saya lihat Mas Raden, terus saya tersenyum Hmm. kayak gitu ya. Nah, itu secara otomatis refleks psikologisnya memang Mas Raden akan ikut tersenyum juga kayak gitu. Nah, lalu berhubungan dengan yang tadi, ketika kita tersenyum walaupun sebenarnya lagi tidak ingin tersenyum, nah, itu akan mengaktifkan bagian otak untuk merasa lebih nyaman, merasa lebih bahagia gitu. Jadi dengan kita tersenyum kepada orang, nah itu benar banget bisa menularkan kebahagiaan kepada orang-orang itu gitu. Oke, ada rasa nyaman dan juga bahagia di sana. Kalau kita bisa menularkan sesuatu yang Mhm, baik, sesuatu yang bahagia, kenapa kita harus menularkan sesuatu yang tidak baik dan tidak bahagia? Jadi senyumlah mulai iya sekarang betul karena sekali. senyum itu juga menjadi bagian dari ibadah ya. Terima kasih Miss Mhm, Erika sudah berbagi bersama kami di Bincang sama-sama. Sehati hari ini. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga dan jangan lupa untuk terus senyum. Baik Iya, pemirsa, selanjutnya makasih Mas kita akan Raden. membahas tema besar kita hari ini, bahaya karang gigi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 29032 644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati dan TV kami akan segera kembali.